how to express opinions and thoughts. Hi everyone, welcome back to English with Mr. Marbon. Alright, belajar bahasa Inggris. Today in this video, I'm gonna show you how to express opinions and thoughts. Alright, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan pendapat, menanyakan pendapat juga dalam bahasa Inggris. Okay, let's go to the material. Asking for opinions and giving opinions. Asking for opinions ini maksudnya menanyakan pendapat. Nah, contoh kita dalam suatu diskusi, kita mau menanyakan pendapat orang lain. Nah, di sini kita sebut asking for opinions, and giving opinions berarti memberikan pendapat. Oke, ketika kita ditanyakan pendapat, maka kita akan memberikan pendapat kita atau gagasan kita. Nah, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita buat nanti. Ya, di sini yang pertama, what do you think of? Ini untuk menanyakan pendapat, asking for opinions. Yang pertama, what do you think of? Di sini artinya what do you think of? Bagaimana pendapatmu? Apa pendapatmu? Nah, dari sini contohnya, ya bisa kita lihat masing-masing. What do you think of banning smoking in public area? Apa pendapatmu tentang pelarangan smoking in public area, merokok di tempat umum atau di area umum? Nah, what do you think artinya di sini adalah apa pendapatmu? Oke, apa pendapatmu? Nah, sekarang bagaimana kita melanjutkan ungkapan ini menjadi ungkapan yang sempurna dengan maksud yang jelas ya. Di sini kita hanya menambahkan kalau setelah of ini, kalau kamu menggunakan kata kerja berarti menjadi verb ing ya, menjadi verb ing. So, what do you think of verb ing noun phrase? Verb ing juga disebut dengan gerund ya. Gerund penambahan ing terhadap verb ya, penambahan ing terhadap verb. Oke, jadi kalau kamu membuat ini, melanjutkan ini menjadi kalimat, menjadi ungkapan asking for opinion, kalau itu kata kerja ya langsung jadi kata kerja plus ing ya. Ini dia. Ini juga boleh noun phrase. Noun phrase maksudnya kata benda, atau kalau kamu belajar adjective order, kamu bisa menambahkan ini juga. Contoh, what do you think of, kita buat silu kata benda. Bagaimana menurutmu mobil merah itu? Contoh, what do you think of the red car? Boleh. Red car itu juga sudah noun phrase ya. Oke. Nah, yang kedua, what's your opinions about? What's your opinion about? Bagaimana pendapatmu tentang? Ini ada tentang, ini juga preposisi ya. Okay, what's your opinions about online learning during this pandemic? Nah, bagaimana pendapatmu tentang belajar online selama pandemi ini? Nah, begini, kalau kita mau melanjutkan ungkapan ini, setelah about kamu masukkan juga verb ing atau noun phrase juga boleh, ya kan? Ini contohnya. Ini kita hanya tinggal melanjutkan saja ya setelah about itu. Oke, tapi ingat tidak boleh kata kerja bentuk pertama ya, harus verb ing kalau mau verb ing. Mau noun phrase juga boleh, kata benda, tetapi saya sudah ada adjektifnya dicampur karena itu disebut noun phrase ya, atau adjective order ya. Alright, and do you have any idea? Do you have any idea? Artinya, apakah kamu punya ide? Maksudnya, apakah kamu punya pendapat, itu maksudnya, itu dia. Do you have any idea why we must wear a mask during this pandemic? Apa pendapatmu? Kenapa? Apa pendapatmu? Mengapa kita harus memakai masker selama pandemi? Jadi kita mulai, do you have any idea? Mungkin ini jawabannya ya langsung jawabnya apa gitu nanti ya. Nah, di sini ada menggunakan what, why, how, atau kata tanya yang lain gitu ya, di mana gitu ya. Nah, setelah ini masukkan sentence. Maksudnya berarti ada subject, ada verb, ada object gitu ya.
Nah itu dia. Oke. Jadi ini dia cara pembentukannya. Kita cukup melanjutkan. Kamu masukkan what boleh, why, how, kemudian masukkan kalimat, ada subjek predikatnya. Seperti ini contohnya. Ada why, kemudian we must wear a mask. Jadi ini sudah kalimat, ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya. Okay, next. What are your views on? What are your views on? Ini atau apa pandanganmu, atau sama juga apa pendapatmu terhadapnya kan? On this video of learning today, apa pendapatmu? Bagaimana pandanganmu terhadap video pembelajaran ini hari ini? Nah, itu dia. Setelah ini juga sama seperti yang tadi, juga noun phrase, bisa gerund, why, what, why, how, kemudian sentence. Ini kalau ini ya, what, why, how itu tambah sentence ya sini. Kalau gerund jangan sampai sentence lagi ya. Ini dia contohnya ini, on this video of learning, ini termasuk yang ini ya. On this video berarti pakai noun phrase. Ini dia. Atau kita buat what are your views on apa kira-kira? Kecelakaan apa? Kecelakaan misterius mungkin ya. What are your views on the mystical accident? Boleh? Bisa juga seperti itu, ya kan? Nah itu dia. Nanti kamu buat kalimat-kalimat yang lain ya. Penggunaannya kamu boleh pakai noun phrase, pakai gerund, atau what are your views on? Bagaimana pandanganmu terhadap apa namanya? Mengerjakan PR sebelum tidur contohnya. What are your views on doing homework before sleeping? Boleh seperti itu. Karena ada saja ya. Mungkin nih pendapatnya kalau mengerjakan PR itu maunya sebelum tidur atau sesudah tidur, itu terserah, itu pendapat orang gitu. Nah, begini cara kalau mau menanyakan ya, kan asking for opinion. Kemudian ada do you agree with? Apakah kamu setuju dengan? Nah ini dia, do you agree with? Setelah with ini kamu lanjutkan, kamu bilang apa, setuju dengan apa gitu. Apakah kamu setuju dengan Tina's choice, pilihan Tina terhadap what we are going to do, apa yang akan kita lakukan? Apakah kamu setuju dengan pilihannya si Tina tentang apa yang akan kita lakukan? Nah setelah do you agree with, kita sambungkan saja pakai noun phrase juga boleh ya. Tadi udah saya bilang noun phrase itu bisa seperti kita belajar adjective order sebelumnya. Oke. Nah, kalau untuk adjective order nanti kamu bisa lihat video sebelumnya ya, yang sudah saya posting sebelumnya. Oke. Kita lanjutkan. What about learning together at home? Nah, itu. Setelah ini juga boleh verb ing ya. What about learning together at home? Langsung aja. Gimana kalau belajar bersama di rumah gitu? Bagaimana itu maksudnya kan? Itu pendapat juga. Gimana pendapatmu kan gitu ya? Belajar bersama di rumah aja gitu. Okay. What about verb ing object? Cari aja kata kerja ing ya. Karena setelah about ini ya. About ini kan preposisi ya. Kemudian masuk verb ing atau gerund. Oke. Nah, itulah dia tadi kalau meminta pendapat ya, Kayak sekarang memberikan pendapat, ketika kita ditanyakan pendapat maka kita akan memberikan pendapat. Nah di sini saya membaginya itu menjadi ada weak, ada medium, ada strong. Maksudnya sini weak, di sini ada pendapat yang kita kasih itu agak lemah dia, maksudnya maknanya, maksudnya dia nggak bisa yakin bahwa pendapatnya itu memang betul-betul benar, maksudnya betul-betul bisa memuaskan yang bertanya ini gitu ya kan gitu. Atau mungkin pendapatnya itu belum memiliki fakta-fakta atau data-data yang akurat gitu. Kalau medium ya biasa aja gitu ya, yang penting dia sampaikan pendapatnya, orang percaya atau tidak, mau atau tidak itu terserah. Kemudian kalau strong ini dia mungkin sudah yang benar-benar yakin dengan pendapat dia, maka di dalam ungkapannya itu nanti dia ada kata-kata ya yang memiliki makna memang benar-benar kuat gitu. Mungkin dia sudah memiliki data atau akurat di dalam menyampaikan pendapat gitu. Oke, kita mulai yang weak dulu ya.
I'm not sure but saya tidak yakin, tapi merokok itu berbahaya gitu. I'm not sure that smoking is dangerous. Kenapa dibilang gitu? Karena ya nggak yakin gitu. Saya tidak yakin kok, tapi merokok itu ya berbahaya gitu. Nah itu contoh. I'm not sure but smoking is dangerous. Karena gini, ada juga karena dibilang pun berbahaya tapi banyak orang yang melakukan itu kan gitu. Contoh, I could be wrong but saya bisa saja salah, tapi kelihatannya itu fakta loh. Nah, it could be wrong but it looks like a fact. Nah, gitu ya. A fact. Bisa aja seperti itu ya. Now, I'm no expert, but sebenarnya saya tidak ahlinya, tapi ya merokok itu memang berbahaya. Smoking is dangerous gitu ya. Dia bilang itu, bukan ahlinya gitu. Kalau dia memang kuat dia pendapatnya, dia bilang I'm strongly, ya, can believe that gitu ya. Nah itu dia kalau memberikan pendapatnya dalam versi lemahnya gitu maksudnya ya. Kita berikan apanya maksudnya, ada tingkatannya ya. Oke, next ada medium, biasa-biasa aja. I would like to point out that, saya mau berpendapat bahwa gitu aja ya. Itu dia, lanjutkan aja. I would like to point out that smoking is dangerous for our body. Nah, bisa aja. In my opinion, ini artinya pendapat saya, dalam pendapat saya, gitu. Honestly, think that, ini seharusnya honestly di sini I think ya, sorry kita harus buat ini ada I think ya. Ya, kita harus buat di sini honestly I think ya gitu ya. Oke, ini di sini harus ada sayahnya di sini ya. I think that. Nah, lanjutlah kemudian di sini masuk kalimat baru ya. Kamu masukkan kalimat baru di sini ya setelah ini ya. Ya, kira-kira gitu. Sorry ini agak nih. Nah, ini juga boleh kalimat baru ya. Ini juga kalimat baru ya. My point that, ini juga kalimat baru ya kan. I think, menurut saya biasa aja ya kan, medium ya. The way I see it is that ya sebagaimana yang saya lihat gitu ya. Ya ini bahwa atau gimana gitu ya. Berikan keterangannya kalimat baru juga kayak gitu. Jadi ini kalau yang medium yang biasa-biasanya saja ya kan, kalau kita memberikan pendapat artinya ya sebagaimana faktanya begitulah ya. Itu ya kalau medium ya. Kemudian kita lanjutkan yang versi kuatnya ya. Ini memang benar-benar yakin karena mungkin dia punya data, punya fakta yang sudah ada, yang sudah dilihat ya. Dia bisa bilang seperti ini. Nah, I strongly believe that. Saya benar-benar yakin ya kan. Saya benar-benar yakin bahwa, nah itu dia, lanjutkanlah. I strongly believe that bullying is dangerous for most students. Wah, tidak. Jadi buat kalimat baru juga di sini nanti. Kalau mengenai ininya, nanti kamu lanjutkan di sini kalimat baru ya, sentence ya. Boleh sentence-nya kalimat baru lagi. I really believe that. Saya sungguh-sungguh meyakini bahwa. Nah, juga lanjut buat kalimat baru lagi. Jadi inilah dia ungkapannya yang mau kita gunakan nanti. Kita tinggal menambahkan saja gitu ya. Dan ini sudah memang betul real English ya, karena kita sudah menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah disepakati atau sudah yang sebenarnya umum kita gunakan. I'm convinced that, ini juga yakin, saya yakin ya kan. I'm certain ya, saya yakin, pasti yakin ya kan. From my point of view, dari sudut pandang saya gitu ya. Nah, ini juga kuat juga ya. There is no doubt in mind that. Jadi tidak diragukan lagi bahwa, nah gitu ya. Jadi juga kalimat baru ya. Ini juga kalimat baru buat kalimat baru. Tergantung kamu kasih pendapat apa di sini ya kan gitu. Oke. Nah, itu dari segi memberikan pendapat dari tingkatan dari ada weaknya, ada mediumnya, ada strongnya yang lebih kuat, kayak demikian. Kita lanjutkan. Nah begini.
Saya mau bilang seperti ini bahwa di dalam memberikan pendapat itu, our point of view itu bisa kita ambil itu pendapat itu dari kitanya, tapi ada juga pendapat itu yang secara umum sudah menganggap demikian gitu. Nah, ungkapan-ungkapannya seperti apa? Nah, ini dia. Yang pertama adalah dari personal point of view ya dulu ya. Maksudnya dari pribadi kita gitu ya. In my opinion, according to me, by this I mean personally I think. Ya, personally I think. Jadi maksudnya di sini, personal di sini kan pribadi, berarti dari saya itu, dari saya sendirinya berarti gitu ya. Oke, jadi ya berarti pendapat itu muncul dari saya gitu ya. Itu dia. Itu dia kalau dari personal point of view. Contoh in my opinion, smoking is dangerous for our body. Itu pendapat saya gitu. Berarti artinya pendapat itu muncul dari saya itu. According to me, menurut saya ini ya, menurut saya artinya. By this I mean, dengan ini saya merasa berpendapat gitu ya. Personally, secara pribadi saya merasa, saya berpikir, kayak gitu. Atau menurut saya secara pribadi, ini juga artinya bisa ya. Nah, kamu itu ditulis nanti catatan kamu untuk penjelasan-penjelasan, maksudnya terjemahannya seperti apa supaya nanti kamu bisa menggunakan ini dalam percakapan ya. Nah, ini dia kalau yang mana tadi ya, general point of view ya, sorry kita buat nanti ya, seharusnya ini dia general point of view. Ada di sini some people say that. Nah, ini general berarti secara umum ya. Secara umum dia menyampaikan, maksudnya dia mengambil bagaimana orang lain mengatakan seperti itu gitu. Contohnya some people say that. Nah, contoh ada orang lain menanya, gimana pendapatmu tentang merokok itu? Terus kamu ambil gini ya, kalau orang bilang gini ya, kalau orang bilang merokok itu berbahaya gitu. Nah, jadi bisa ya, some people say that smoking is dangerous, nah, gitu. Atau generally it is accepted. Nah, ya secara umum ini ya bisa diterima gitu ya. Generally it is accepted that. Nah, jadi nanti buat lagi kalimat baru setelah ini gitu ya. Kamu tambahin aja kalimat baru di sini. Buat kalimat baru, di sini juga buat kalimat baru. Ya biasa. Generally it is accepted that. Nah, bisa aja juga nih pakai that ya. Nah, ini pakai that juga. Nanti buat kalimat baru. Apa maksudnya mau dikasih pendapat? Tapi itu dari pendapat umum ya. Artinya pendapat orang lain gitu. Ini juga many argue. Maksud banyak orang berpendapat gitu ya. Banyak berpendapat orang maksudnya. Banyak berpendapat begini gitu ya. Ini dia masuk kalimat baru juga. Almost everyone, hampir setiap orang ya gitu. Ini berarti banyak juga orang ya kan, itu subjek. Tuh, ini ya kalau dari general point of view berarti pendapat secara umum. Ya, bukan secara pribadi, yang tadi yang pribadi ya. Nah, itu dia. Nah, ketika kita sudah memberikan pendapat, ada yang bertanya bagaimana pendapatmu, kita berikan pendapat, kemudian yang bertanya ini juga memberikan respon gitu ya. Oh iya ya, nah itu dia. Oh iya benar itu. Iya, ide yang benar itu. Itu ide yang bagus, itu pendapat yang benar itu. Saya rasa begitu juga. Itu dia. Itu kira-kira seperti itulah kalau dia memberikan respon terhadap pendapat yang sudah disampaikan oleh orang lain kepada kita. Gitu. Yang pertama, I see. Oh, artinya saya mengerti. Oh, saya mengerti. That is great. Oh, benar itu. Hebat itu. Ya. Kemudian good point. Pendapat yang baik itu. Ya. Benar juga ya kan. I think so. Ya, saya kira begitu. Ya. Saya kira begitu juga ya. Ini juga ada you have a point there. You have a point there. Ya, kamu benar juga itu. Ya, kamu juga benar juga itu. Maksudnya poinnya itu benar yang dia punya gitu ya. I see what you mean. Ya, saya mengerti apa pendapat kamu, maksud kamu gitu ya. There is one way of looking at it. Ya, itu kalau ini kan there is one way of looking at it. Ya, saya rasa begitu. Karena one way cara melihatnya, berarti saya rasa pendapat itu benar gitu ya. Sama, hampir sama semua ini maksudnya. Terserah kita mau pilih yang mana ketika kita memilih respon gitu. Daripada diam aja ya kan, nggak nyambung mau apa ya. Nah, so
everyone, uh, when we want to express our opinions, the the most important thing that we have to know that we have to know the situation ketika kita mau memberikan pendapat itu. Nah, kenapa demikian? Ya, kita harus tahu juga yang mau kita kasih pendapat ini tentang apa gitu ya. Jadi, nah biasanya kalau kita mau memberikan pendapat itu secara pribadi, berarti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan hal pribadi gitu ya. Tapi kalau itu pendapatnya sudah menyangkut banyak orang, ya mungkin ya kita ambil aja pendapat itu secara umum aja gitu. Karena supaya jangan kita terjebak juga dalam memberikan pendapat. Karena apa? Pendapat biasanya juga harus didukung dengan data ataupun fakta-fakta yang ada. Okay, so I think that's all for today. Yeah, how to express opinions and thoughts. Alright? Okay, thank you very much. Don't forget to subscribe this video and see you.